2025. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan dimulai. Harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Palopo kelas 2B yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 002-P-B-2025 Pengadilan Negeri Palopo tentang pembunuhan disertai aborsi atas nama terdakwa Rijal Siddiq dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara pada hari ini sehat? Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengetahui mengapa saudara terdakwa dipanggil ke persidangan ini? Iya, ya, mulia. Baik, saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Rijal Siddiq, tempat tanggal lahir Palopo 21 April 2000. Kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat terdakwa. Sudah, yang mulia. Baik, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasanya. Untuk jaksa penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa. Nomor registrasi perkara 002-P-B-2025-PN-PLP. Terdakwa Rijal Siddiq alias Rijal, tempat lahir Palopo, umur 25 tahun, tanggal lahir 21 April 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Penanggulan nomor 45 Palopo, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, status belum menikah. Penahanan terhadap terdakwa baik tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan antara lain: 1. Ditahan oleh penyidik Polres Palopo 27 Maret 2025 sampai dengan 24 April 2025. 2. Ditahan di tingkat kejaksaan 25 April 2025 sampai dengan 22 Mei 2025. 3. Perpanjangan penahanan oleh PU tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan 29 Mei 2025. Dakwaan 1. Primer bahwa terdakwa Rijal Siddiq pada hari Selasa 25 Maret 2025 sekitar jam 8.40 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di perumahan Aisyah, Jalan BP atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud ingin menyuruh korban melakukan aborsi. Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali ke tubuh korban, terkhususnya di daerah perut dan dada, sehingga mengakibatkan pendarahan pada janin korban dan sehingga membuat korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa. Pelaporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh saudara Alia Fatia Fahmi dan Syahwa Az-Zahra Salsabila bahwa dalam penyelidikan ditemukan barang bukti antara lain: 1. Obat-obatan penggugur kandungan. 2. Bukti USG. 3. Mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah, yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah akan memberikan nota keberatan? Baik, silakan dulu. Nota keberatan, eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara 002-P-B-2025 Pengadilan Negeri Palopo
dalam perkara pidana atas nama terdakwa Rijal Asidik sehubungan dengan adanya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka kami menyampaikan ekspeksi, maka perkenalkanlah kami membacakan ekspresi atas nama Rijal Asidik sebagai berikut. Dakwaan batal demi hukum. 1. Bahwa surat dakwaan tidak dicantumkan identitas terdakwa sebagai syarat formal dari surat dakwaan. Dalam hal ini tidak dicantumkan nomor KTP dari terdakwa dalam ketentuan pasal 143 ayat 20A KUHP, yaitu surat dakwaan dicantumkan identitas lengkap terdakwa. Dalam hal ini surat dakwaan menjadi tidak cermat dan tidak benar sehingga dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dibatalkan. 2. Bahwa dalam surat dakwaan tersebut tidak secara eksplisit memperlihatkan apakah benar itu surat saudara Rijal pada CCTV dan tidak memperlihatkan bukti lain selain CCTV yang lebih konkret. Kesimpulan dan permohonan berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan, maka kami penasihat hukum atas nama terdakwa Rijal Asidik berdasarkan fakta dan kebenaran, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Balasan dari eksepsi. Kejaksaan Negeri Palopo untuk keadilan tanggapan atas nota keberatan nomor registrasi perkara 002-PIT-B-2025-PN-PLP untuk terdakwa nama lengkap Rijal Asidik alias Rijal sehubungan dengan eksepsi yang dibacakan dari penasihat hukum pada tanggal 29 Mei 2025. Bersama ini kami jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari terdakwa sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan, maksud sudah sepatutnya surat dakwaan penuntut umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kaku dan tidak jelas atau outsoluble, bahwa perkara terdakwa Rijal jelas dicantumkannya identitas sebagai syarat formal dari sebuah surat dakwaan dan juga sudah jelas bahwa berdasarkan CCTV tersebut sudah jelas bahwa itu merupakan saudari Rijal Asidik sehingga surat dakwaan tersebut yang demikian menjadi cermat dan benar sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dilanjutkan bahwa penasihat hukum terdakwa telah keliru dalam melaksanakan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum karena sudah membahas materi pokok surat dakwaan atau isi dari surat dakwaan. Jaksa penuntut umum yang telah memenuhi unsur formil dan material dari surat dakwaan sebagaimana jelas diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUH, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap, maka berdasarkan argumentasi dari penasihat hukum bahwa surat dakwaan ini tidak lengkap karena tidak menyatakan kartu tanda kependudukan. Tapi dalam hal ini bahwa dalam surat dakwaan tersebut sudah jelas-jelas dan tidak tertulis dengan cukup lengkap. Berdasarkan alasan hukum yang telah kami uraikan oleh jaksa penuntut umum di atas, maka kami bagaimana saudara terdakwa apakah sudah mengerti atas tanggapan dari eksepsi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Baik, selanjutnya kita ke putusan salah. Kepada saudara terdakwa harus mendengarkan baik-baik isi dari putusan salah. Nomor perkara 002-PIT-B-2025 Pengadilan Negeri Palopo demi ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan salah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa Rijal telah mendengarkan di persidangan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum. Terdakwa tersebut telah mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum juga terhadap keberatan penasihat hukum tersebut. Menimbang jelas. Majelis hakim berpendapat sebagai berikut. 1. Dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 huruf A, yaitu surat dakwaan mencantumkan identitas lengkap terdakwa agar tidak terjadi error personal. Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas dan saksinya setelah siap. Baik, untuk bukti silakan dibawa ke sini untuk dilihat oleh muka umum. Kepada penasihat hukum silakan maju untuk melihat alat bukti. Bisa ditunjukkan kami semua. Jangan dulu. Baik, silakan duduk kembali. Ini yang betul-betul yang
bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan terima kasih dan kembali. Apakah saudari mengerti atau fasih dalam berbahasa Indonesia? Mengerti yang mulia. Baik, saya mau bertanya kepada saudari Alia Tantia Fahmi. Apakah saudari mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Kenal itu dari mana? Aku kenal karena terdakwa itu adalah pacarnya dari korban, karena selalu antar jemput korban selama beberapa bulan ini, datang mengantar si korban untuk pulang. Beberapa saat itu saya mendengar ada pertengkaran antara mereka berdua. Saya mendengar adanya suruhan dari terdakwa ini untuk menggugurkan kandungan. Tapi karena tidak terlalu saya mau dengarkan karena itu hal pribadi mereka, jadi saya tidak terlalu mengurus mereka. Setelah beberapa saat pertengkaran itu, saya mendengar adanya suara pukulan dan jeritan dari si korban. Akhirnya saya melihat situasi itu. Tapi karena kebetulan pada saat itu saya sendiri di rumah dan kebetulan tetangga juga lagi tidak ada, jadi saya takut untuk mencegah hal tersebut terjadi. Atau juga dekat dengan keluarga korban? Hubungan saya dengan korban itu dia pacar saya dia, dan terus saya cukup dekat dengan keluarga korban. Pacar? Iya. Oke. Baik, untuk jaksa, penuntut apakah ada yang bisa kepada Ada yang mulia. Silakan. Terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa korban hamil dari hasil perbuatan terdakwa. Dari hasil kehamilannya itu memang sudah direncanakan untuk membunuh korban karena si korban ini tidak ingin menggugurkan kandungannya. Tidak, yang mulia. Tidak ada percobaan perencanaan pembunuhan. Saudari menyesal? Tentu saja belum. Baik. Mungkin saja. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 002/P.B 2025/PN/PLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, majelis hakim yang mulia, terdakwa serta pengunjung yang kami hormati. Kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam sidang yang dilakukan oleh majelis hakim dengan penuh ketelitian, kesabaran, dan kecermatan terhadap terdakwa. Terdakwa Rijal Asidik alias Rijal, tempat lahir Palopo, umur 25 tahun, tanggal lahir. Menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rijal Asidik terbukti bersalah melakukan tindakan pidana khusus yang melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 347 KUHP dan pasal 348 ayat 1 KUHP junto pasal 55 tentang aborsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rijal Asidik alias Rijal dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menyatakan barang bukti berupa CCTV, HP, topi, obat-obatan, tas, hasil visum agar disimpan. 4. Permohonan peringanan hukuman yang mulia majelis hakim dengan mempertimbangkan keadaan berikut: 1. Terdakwa adalah masih muda yang berumur 25 tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. 2. Terdakwa telah mengakui kesalahan dengan menyesal secara tulus. 3. Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang, bisa diarahkan pada perbaikan diri. 4. Terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk membunuh secara berencana, melainkan terlibat dalam konflik emosional yang tragis. Maka kami memohon kepada majelis hakim agar 1. Menjatuhkan putusan yang Terdakwa Rijal Asidik nomor perkara 002/P.B 2025/PN/PLP
Dengan hormat, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menyampaikan replik atas nota pembelaan pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Rijal Asidik dalam persidangan sebelumnya dengan pokok tanggapan sebagai berikut. 1. Terkait unsur perencanaan pasal 340 KUHP. 1. Kami tetap pada pendakwaan primer pasal 340 KUHP karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perencanaan sebagaimana dituntut dalam pasal tersebut. Hal ini didukung oleh fakta bahwa 1. Terdakwa telah mengetahui kehamilan korban dan menjadikan hal tersebut sebagai tekanan pribadi. Kami selaku penasihat hukum terdakwa Rijal Asidik dengan ini menyampaikan duplik terhadap replik jaksa penuntut umum yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya dengan pokok-pokok yang pertama terkait unsur pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. Kami tetap pada pendirian bahwa unsur perencanaan yang menjadi syarat utama dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa terjadi dalam keadaan Terima kasih atas tanggapan dari penuntut umum dan penasihat hukum. Selanjutnya putusan kepada saudara terdakwa, silakan mendengarkan baik-baik isi dari putusan. Demi ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan memperhatikan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP dan atau pasal 348 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 347 ayat 2 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 346 KUHP dan atau pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Junto pasal 55 KUHP. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rijal Asidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai aborsi ilegal disertai perbarengan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rijal Asidik seumur hidup. 3. Menetapkan masa penangkapan dan pembunuhan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Obat pengukur kandungan berupa bisoprolol. 2. Kayu berupa balok. 3. Topi terdakwa. 4. Hasil pemeriksaan atau SG. 5. CCTV bersama korban. 6. Tas korban. 7. Bukti chat korban dengan terdakwa. 5. Luka-luka korban yang ada di bagian dada dan perut korban serta bercak darah di lantai. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah sidang dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin 29 Mei oleh saya Hakim Ketua Siti Aisyah SHMH yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh hakim-hakim tersebut dibantu oleh Azila Mumtaza SHMH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh IT SHMH selaku jaksa penuntut umum dan dihadiri oleh penasihat hukum Aziza SHMH dan juga terdakwa. Hakim Siti Aisyah SHMH tertandatangani, Azila Mumtaza SHMH tertandatangani. Untuk saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi dari putusan? Sudah. Atas tuduhan tersebut, maka saudara mempunyai hak untuk mengajukan sebagai berikut. 1. Menolak dan menerima putusan. 2. Mempelajari putusan sebelum menerima. 3. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan upaya hukum. Baik, demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Rijal Asidik pada hari Senin 29 Mei 2025 dinyatakan ditutup. Oke, kita berakhir.